terbatas. Pada pagi hari ini kita akan lihat mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Kalau teman-teman tadi bercerita bicara ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, kalau saya bingung mau bicara ruas mana. Sementara sekarang di catatan yang saya terima ini masih tahap proses penyusunan RTA. Itu. Jadi dari 38 provinsi di Sumatera, 10 provinsi Jambi aja yang tumbang. Ya pemirsa, pihak Jasa Marga melalui anak usahanya Jasa Marga Gede Bage Cilacap atau JGC mengungkapkan saat ini proses tol Getaci sudah memasuki tahap inventarisasi lahan sejak Juni 2022. Jika proses ini berjalan sesuai target, maka diharapkan proses konstruksi tol Getaci akan bisa dimulai pada triwulan 2 2023 ini. Namun 17 Januari kemarin, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan proses tender ulang untuk tol Getaci sendiri karena investor yang menggarap tol Getaci ini mundur. Ia juga menjelaskan proses tender ulang ini dilakukan karena saat ini status kontraknya default akibat investor telat mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Mengapa admin katakan bahwa proyek jalan tol Jambi dan tol Getaci menjadi taruhan harga diri Presiden Jokowi? Seperti diketahui, jalan tol Trans Sumatera merupakan jalan tol andalan ataupun sasaran utama bagi Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Namun hingga Mei 2023, jalan tol Jambi belum ada eksekusi. Bahkan untuk Provinsi Jambi, permasalahan lahan ataupun pembebasan lahan sangat mulus dan telah selesai di akhir tahun 2021. Sedangkan untuk jalan tol Getaci membawakan sebuah gengsi ataupun harga diri karena tol Getaci telah digembar-gemborkan dan telah disahkan sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia. Berikut ini admin sajikan data dan fakta tentang tol Jambi dan tol Getaci mempertaruhkan harga diri Presiden Jokowi. Yang pertama, jalan tol Jambi Tempino Betung yang panjangnya 190 km dengan biaya pembangunan Rp 25,19 triliun. Yang kini makin banyak masyarakat Jambi pesimis tol Jambi khususnya seksi 3 Tempino Bayung Lencir akan rampung sesuai rencana kalau dilihat di lapangan. Apalagi sampai bulan Mei 2023, proyek yang harusnya sudah mulai berjalan sejak Maret tahun lalu masih juga tidak ada tanda-tanda dimulai. Kalau teman-teman tadi bercerita bicara ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, kalau saya bingung mau bicara ruas mana. Sementara sekarang di catatan yang saya terima ini masih tahap proses penyusunan RTA. Itu. Alasan utama belum dimulai pembangunan yang bahkan sudah ditenderkan dan ada pemenangnya adalah alasan anggaran. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Wilayah Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan ruas tol Jambi seksi 3 Tempino Bayung Lencir mulai dibangun, semua masih menunggu kepastian pusat. Anggaran Rp 2,83 triliun yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol itu masih diusulkan ke Bendahara Umum Negara atau BUN. Tahun ini saja butuh dana 1,5 triliun dan sisanya berlanjut dengan skema multi-years atau tahun jamak yang artinya jika tidak cukup tahun ini disambung dengan anggaran tahun berikutnya, kata Ibnu. Memperoleh dana BUN itu bukan perkara mudah, prosesnya juga tidak pendek dan butuh waktu yang cukup panjang. Diusulkan pada semester 1, bisa-bisa baru dapat pada semester 2.
janji Kementerian PUPR bahwa peletakan batu pertama pembangunan ruas tol Jambi seksi 3 Tempino Bayung Lencir akan dilakukan saat bulan Ramadan 2023 lalu juga tidak ada kabar sampai sekarang. Mengenai janji groundbreaking atau peletakan batu pertama itu, Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunario mengaku memang belum ada perkembangan informasi. Meskipun katanya bulan Maret adalah bulan Ramadan seperti yang dijanjikan, membuat Gubernur Jambi sempat akan menemui kembali Menteri PUPR untuk menanyakan hal tersebut. Momen peletakan batu pertama memang dianggap penting mengingat pertanda bahwa pembangunan jalan tol Jambi dari Mestong menuju Bayung Lencir hingga nanti tersambung sampai Betung dianggap sudah dimulai. Dalam pembangunan ruas jalan tol Jambi seksi 3 Tempino Bayung Lencir, Provinsi Jambi akan kebagian sepanjang 15 km. Tidak hanya ruas tol Jambi Tempino Bayung Lencir, ruas tol Jambi Rio juga diakui Agus masih belum ada perkembangan. Namanya Provinsi Jambi akan kebagian Tempino lebih dahulu, sementara Jambi Rengat belum ada kabar lanjutan. Hanya saja tugas pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan jalan tol, kata Agus, sudah selesai dilaksanakan. Tugasnya apa? Yaitu membebaskan lahan warga. Semua lahan yang akan dilintasi proyek jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi sudah bebas, bahkan sudah dibayar ganti untungnya ke masyarakat yang berhak. Berbeda dengan masyarakat Jambi yang mulai pesimis, Gubernur Jambi Al-Haris ternyata masih sangat optimis. Al-Haris meyakini anggaran tol untuk Jambi tidak akan hilang dan ia berjanji akan terus mengawal penganggaran jalan tol Trans Sumatera di Provinsi Jambi. Dananya tidak mungkin hilang, karena itu janji Presiden akhir 2024 kita launching jalan tol Tempino Bayung Lencir. Jika ada hambatan pada izin multi-years, Gubernur mengatakan itu adalah urusan pemerintah pusat. Nah, itulah data dan fakta serta berita tentang tol Jambi. Berikutnya dengan tol Getasi. Untuk jalan tol Getasi, admin tidak akan berbasa-basi karena sudah begitu banyak perkembangan pemberitaan tentang tol Getasi ini. Jadi di berita akhir adalah setelah pemberitahuan tentang adanya rescheduling ataupun tender ulang karena kegagalan investor atau pemenang tender di bulan Januari 2023, maka sampai dengan Mei 2023 ini belum ada kabar hasil tender. Yang ada adalah bahwa tender ulang di semester 2 dan pengumumannya di akhir tahun 2023, maka awal 2024 baru mulai dibangun Getasi. Ya, Getasi adalah jalan tol paling sabar se-Indonesia Raya. Ya, demikian data dan fakta serta kondisi terakhir tentang tol Jambi dan tol Getasi yang membawa harga diri Presiden Jokowi. Untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan mengetahui channel ini baru saja, silahkan bergabung dengan klik subscribe dan klik like ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, dan selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.